Yang ketiga, yaitu pembagian aljabar, di mana dalam pembagian aljabar ini perlu diingat rumus berikut, yang mana A pangkat X dibagi A pangkat Y sama dengan A pangkat X min Y. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh berikut ini. Jadi adik-adik, eh, untuk pembagian aljabar itu memiliki rumus A pangkat X dibagi dengan A pangkat Y akan menghasilkan A pangkat X dikurang dengan Y. Nah, tadi kan kalau perkalian kan dia dijumlah. Jadi untuk pembagian dia dikurang. Jadi adik-adik harus ingat bentuk umum dari pembagian aljabar ini. Jadi kita langsung saja ke contoh soal. Yang pertama, soalnya adalah minus 18 X pangkat 5 Y pangkat 6 dibagi 6X pangkat 2 Y pangkat 3. Nah, pengerjaannya bagaimana? Sama, kita dahulukan tanda negatif atau tanda positif. Nah, di sini minus ketika dibagi dengan positif maupun sebaliknya akan menghasilkan bilangan atau menghasilkan tanda negatif. Jadi ketika minus dibagi minus hasilnya adalah positif, minus dibagi positif hasilnya adalah negatif, positif dibagi negatif sama dengan negatif, positif dibagi positif sama dengan positif. Nah, berhubung di sini negatif dibagi dengan positif, maka hasilnya adalah negatif. Lalu setelah itu kita lihat angkanya. Di sini ada angka 18 dan angka 6. Nah, 18 jika dibagi dengan 6, maka hasilnya adalah 3. Nah, jadi minus 3. Setelah itu baru huruf, di mana di situ ada X. Yang pertama adalah X pangkat 5. Di sini X pangkat 5. Berhubung dia dibagi, maka dikurang. Jadi X pangkat 5 dikurang 2. Selanjutnya adalah Y, di mana di sini Y-nya 6. Lalu dibagi dengan Y 3. Berarti dikurang 3. Sehingga hasilnya sama dengan minus 3X pangkat 3 Y pangkat 3. Begitu. Lanjut. Contoh soal yang kedua. Misal minus 54 A pangkat 4 B pangkat 3 dibagi min 6 A pangkat 2 B pangkat 2 sama dengan titik-titik. Nah, seperti tadi kita harus lihat tandanya dulu. Nah, berhubung di sini tandanya negatif dibagi dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Jadi di sini kita tulis positif. Lalu kita lanjutkan menghitung angkanya. 54 dibagi dengan 6 hasilnya adalah berapa yo? Hasilnya adalah 9. Setelah angka baru kita ke huruf. Yang pertama adalah A pangkat 4 dibagi dengan A pangkat 2, maka 4 dikurang 2. Lalu B, di situ B pangkat 3 dibagi dengan B pangkat 2, jadi 3 dikurang 2 sama dengan hasil akhirnya adalah 9.
4 dikurang 2 jadi A pangkat 2. 3 dikurang 2 hasilnya 1, jadi B pangkat 1, satunya tidak usah ditulis. Sehingga hasil akhirnya adalah 9A pangkat 2B. Nah, satu lagi, biar lebih paham. Jadi soal yang ketiga, misal 108 X pangkat 6, Y pangkat 5, Z pangkat 4. Dibagi dengan 12 X pangkat 3, Y pangkat 2, Z. Nah, kira-kira berapa ya hasilnya? Karena di sini sama-sama positif, positif dibagi positif, hasilnya akan tetap positif. Jadi tidak usah kita tulis ya. Langsung ke angkanya saja. 108 dibagi dengan 12, hasilnya adalah 9. Lalu X pangkat 6 dibagi dengan X pangkat 3, berarti 6 dikurang 3. Lalu untuk Y pangkat 5 dikurang Y pangkat 2. Lalu yang terakhir adalah Z. Di situ Z-nya pangkat 4 dibagi dengan Z pangkat 1, berarti 4 dikurang 1. Sehingga hasilnya menjadi 9X pangkat 3, Y pangkat 3, Z pangkat 3. Nah, jadi adik-adik, begitulah cara pengerjaan pembagian aljabar. Semoga bisa diterapkan di soal-soal.